Konnichiwa konbanwa minasan. Watashi no namae wa Monica Putri Diana des. Kembali lagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang sudah tadi pagi saya dapatkan dari Yanto Sensei. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, jadi materi yang saya akan sampaikan itu tentang ini minasan, tiga kata tanya. K sesuatu, dan T apa ini? Oh, bukan minasang, ini yang bentuk daun yang sudah saya tandain bentuk daun itu yang saya akan sampaikan. Yang ini T iru aidani atau D atau nanti selanjutnya, terus atau mata, dan atau lagi mata STLW lagi juga tapi berulang, terus mata mau takei, dan ini takoto ga arimas, rukoto ga arimas, dan naikoto ga arimas. Lalu di sini kata kerja futsuka, keterangan yang artinya ketidakpastian. Dan ini i atau na, itu kata sifat i atau kata sifat na. Kata benda ka, keterangan yang artinya ketidakpastian juga. Nah, ini kata kerja kadoka yang artinya atau tidaknya. Terus ini kata sifat i dan na, kadoka, keterangan atau tidaknya. Oke. Materi yang pertama itu tiga kata kerja. Kita ada tiga kata kerja. Tiga kata kerja? Maaf minasan. Tiga kata tanya. Maksudnya yang ada nanika, dareka, dan dokoka. Jadi kata tanya itu kita harus bukan. Ini itu kata tanya itu kata benda. Jadi kalau semisalkan kita ada kalimat yang berawalan atau yang berbunyi ada nanika, yang kata tanya itu adalah kata benda. Tuh, kata benda itu suatu kata tanya minasang. Kata tanya sama dengan kata benda, tapi kata benda juga suatu kata tanya. Nah, kita harus ditambahkan ka juga, harus menambahkan ka, jadi nanika. Kayak misalnya contohnya nanika itu artinya sesuatu apa, jadi sesuatu, something. Terus sesuatu apa. Nah, dan untuk contoh kalimatnya nanika, yaitu nanika o kaitai desu. Nah, artinya ingin membeli apa, atau ingin membeli sesuatu apa. Kita juga bisa menambahkan ka di belakangnya. Jadi bisa nanika o kaitai desu ka, apakah ingin membeli sesuatu apa, seperti itu. Nah, untuk yang kedua naniga minasang, nanika ga arimasu ka. Nah, jadi perbedaannya bisa ditambah, yang di belakangnya itu bisa ditambahkan ka atau tidak. Itu sunnah, yang kayak ini nih, sunnah minasang. Jadi ya boleh ditambahkan, boleh tidak. Nanika ga arimasu ka, apakah ada sesuatu apa gitu. Dan untuk yang kedua dare itu kan siapa. Dareka, kita harus memberikan atau menambahkan ka agar supaya kita bisa menjadi kata benda. Dareka, suatu siapa, bukan siapa tapi suatu siapa, seseorang. Dare itu kan menuju ke orang, bukan ke orang lainnya, bukan ke atau apa gitu ya. Dare itu kan menuju ke manusia, pasti menuju ke manusia. Nah, untuk contohnya ini
dareka ga mukae ni kite kuremasu ka, yang artinya apakah seseorang atau suatu orang suatu siapa maaf suatu siapa atau seseorang yang datang menjemput saya, atau kuremasu ya, apakah seseorang, ini juga tidak perlu juga tidak apa-apa. Jadi seseorang, misalnya seseorang menjemput saya gitu, apakah apa sih suatu siapa yang menjemput, seseorang siapa yang menjemput, seperti itu. Nah, dan untuk yang ketiga dareka maaf dokoka itu kan kalimat tanya, apa artinya tempat, menuju ke tempat. Kalau ini darakan untuk kan menunjuk ke manusia, dan kalau untuk doko menuju ke suatu tempat, menunjuk ke suatu tempat atau suatu tempat di mana dokoka. Contohnya yaitu shumatsu dokoka ni ikimasu ka, apakah akhir pekan akan pergi ke suatu tempat, gitu minasan. Nah, untuk yang materi yang kedua kita skip. Atau itu kan setelah, artinya itu lalu, kemudian selanjutnya nanti. Setelah, ada juga yang setelah minasan. Nih, setelah, tapi kita tambahkan kata kerjanya yaitu lampau, ta atau de, ta atau wa. Nah, partikelnya itu ini, wa atau de. Jadi untuk ini dulu minasan, setelah dulu. Jadi ini untuk ta atau kata kerja ta atau kata benda no, kita bisa tambahkan no partikelnya. Kalau kata benda, nah untuk kata kerja kita futsukan menjadi futsu lampau, ta, setelah, yang artinya setelah. Contohnya yaitu benkyou shita ato, setelah makan. Atau juga bisa kita buat contoh lain. Contohnya yaitu tabe shita. Ya minasan. Contoh lainnya itu tabe shita ato, setelah makan. Nah, untuk kata benda kita tambahkan no. Yasumi no ato, setelah liburan, setelah cuti. Gitu. Next, kita ada atau STLW. STLW itu artinya satuan takaran dan lama waktu. Artinya lagi itu yang berarti sisa, tinggal, bukan tinggal sumimas ya minasan. Jadi ini tuh sisa, lebihan kali ya, sisa remah-remah. Nah, ini juga ada kata lain dari atau itu nokorimas itu sisa, sama aja minasan, sama dengan apa sih, onaji. Nah, contohnya itu atau gofung, tersisa atau tinggal 5 menit lagi. Nah, gitu minasan, tersisa atau tinggal 5 menit lagi. Atau hitotsu, sisa 1 buah lagi. Ini tuh untuk takaran atau satuan untuk lama waktu, bisa pakai atau, yang artinya nanti lagi, sisa atau tinggal. Dan yang kedua, mata itu juga sama STLW, untuk STLW, dan artinya juga sama lagi, tapi ini kegiatan yang berulang lah gitu. Misal kayak ya bisa juga ya kegiatan berulang ya kan, misal belajar, saya lagi belajar sekolah nih, terus
kan itu kan kegiatan berulang. Belajar lagi, atau apa sih, sampai jumpa atau besok lagi. Nah, ini ada contoh kalimatnya minasang. Ini, mata asta, besok lagi. Mata raishu, minggu depan lagi. Atau yang berulang aja gitu. Kegiatan yang berulang. Kayak gitu. Dan yang ketiga ada mau. Mau juga sama juga STLW. Sama artinya lagi, tapi ini itu bebas. Ini bisa berulang atau bisa sisa atau tinggal. Kayak ini tuh mau itu sama, bisa ini bebas, jadi ini fleksibel. Nah, yang artinya juga sudah bisa, mau itu sudah bisa, keterangan kata kerja sudah. Ini mau sugu, sebentar lagi, segera, atau sudah segera, mau sugu. Terus mau ipai, sudah, artinya kan sudah kenyang. Ipai penuh gitu, sudah penuh, sudah kenyang. Nah, dan untuk mo osoi itu sudah larut atau sudah terlambat. Ini untuk mo osoi itu ada dua arti, ada dua makna minasang. Untuk waktu itu sudah larut, untuk waktu yang dini hari, untuk waktu malam sudah larut. Dan untuk yang keduanya sudah terlambat. Nah, ini selanjutnya ini minasang. Sebelum kesini kita itu yang kotoga arimas tuh minasang. Itu kan polanya. Pola kotoga arimas, kotoga dekimas. Mana tuh? Nah, ini minasang. Mana tuh? Nih. Kotoga arimas. Kalau misalkan bentuk kotoga arimas yang artinya pernah, itu kita menggunakan bentuk futsuta takei, yang artian takei itu kan lampau, jadi itu kayak itu tuh ada hal yang pernah kita lakukan karena sudah lampau, jadi pernah. Jadi kita harus menggunakan tak, bentuknya takei, lampau. Nah, ini itu pola-polanya. Jadi pola apa tuh? Dekimas, kotoga arimas. Yaitu ini. Terus wasuremas juga. Jadi kata benda, kata kerja atau kata sifat, kata benda wa ni o ga. Ga itu untuk apa tuh? Pelaku yang berarti nya. Dan untuk kata kerja mas, kita futsukan. Kata kerja mas kita futsukan yang ada ru, ta, nai sama tai. Tai juga termasuk ke futsu katanya. Katanya untuk sensei, teman-teman. Tai yang suatu keinginan. Dan untuk kata sifat ina, terus ya ini polanya futsu, ru, koto. Nah, di sini polanya itu koto. Koto itu hal atau perihal. Koto atau kata lain atau sama dengan no. Jadi ini koto atau no itu sama aja minasang, hal atau perihal. Nah, dan gimana sih cara kita apa sih mengubah bentuk ke pernah yang kotoga arimas? Kotoga arimas itu pola kalimat, pola itunya kayak gini minasang. Nah, ini ta koto atau no arimas yang berarti pernah. Contohnya Bandung ita kotoga arimas. Nah, ita kotoga arimas itu kan lampau. Ita sudah dilakukan. Ada, ini tuh sama halnya artinya itu ada suatu, ada perihal yang
yang sudah pergi ke Bandung, yaitu kita jadi mudahkan saja yang artinya pernah. Jadi saya pernah pergi ke Bandung. Dan untuk dekimas suatu kebiasaan ini itu menggunakan jisho ru koto ga dekimasu. Kayak nanti minasang saya akan membuat contohnya. Sama aja tapi polanya kayak gini. Ini untuk objeknya, terus ru koto ga. Nah, ininya bentuk jisho minasang. Kita kata kerja masnya tuh koto ga dekimasu. Ru koto ga dekimasu atau no ga dekimasu yang artinya bisa atau dapat. Selanjutnya untuk wasuremas. Nah, ini juga bentuknya polanya juga sama, pakai menggunakan ini minasang. Jadi kita menggunakan futsu, bisa apapun. Ru, kita menggunakan kayak melupakan uang, bisa menggunakan kata sifat, kata benda. Okane wasuremas. Nah, artinya itu melupakan uang. Apa sih? Okane wasuremas. Ya, artinya melupakan uang. Jadi ini itu wasuremas itu kata kerja aktif atau tadoshi. Jadi kita menggunakan partikelnya o, jangan menggunakan partikel ga. Walaupun enggak ada walaupun, emang melupakan uang. Bukan lupa uang, tapi bukan uangnya lupa, tapi melupakan uang. Yang selanjutnya itu Allah. Ada ini. Ada ga sama ni, yaitu sama aja yang berarti, yang bermakna oleh. Bedanya apa? Mari saya jelaskan. Pelaku ga futsu ru yang berarti oleh itu, apakah ada yang tahu anak kalimat? Atau ini pelaku ini kan yang sudah saya jelaskan pas di Bunkei kemarinnya lagi minasang. Kemarin minasang. Yang kemarin. Ini ukemi sieki ukemi morai te morau te itadaku moraimasu itadakimasu sama koto ni arimasu. Ini kan oleh atau sebentar. Mari kita buka Bunkei yang kemarin. Nah, ini minasang. Dari. Tuh. Jadi pelakunya itu dari. Ini pelakunya itu. Nih, pelakunya tuh dari, oleh maksudnya, oleh. Ini juga sama. Mana tuh? Nah, ini juga sama. Oleh. Tapi ini perbedaannya di nanti contohnya aja ya minasang, contoh kalimatnya. Contoh perbandingan ini dan ini. Bukan perbandingan ini dan ini sih. Nantilah. Ani sangga kata kuruma des. Ya, ini tuh semacam anak kalimat kalau saya sebutnya mah ya. Itu semacam anak kalimat. Jadi yang artinya tuh oleh. Ani sangga kata kuruma des. Jadi ini tuh bukan terjemahan awal walaupun ini partikel ga, tapi ini oleh atau apa sih? Yang inilah intinya. Sama kayak ini, bukan terjemahan awal, beda minasang. Yang jadi tuh kita melihat ga itu kita bisa lihat di belakangnya itu kata kerja atau bukan minasang, seperti itu. Misal ini baca ani sangga kata kuruma des, mobil yang telah dibeli oleh saudara Mira. Kalau misalnya yang dibawa kan ani sangga kuruma o kata saudara Ani
Iya cuy, ini perbandingan yang itu terjemahan. Saudara Ani telah membeli mobil. Apakah sudah tahu perbedaannya? Nah, ini juga ada lagi. Korewa kaku dogu des. Nah, yang artinya itu ini adalah alat yang alat untuk menulis. Oh ya minasang, ini itu ga untuk oleh itu bisa ada dua macam versi, bukan versi, arti. Ga itu untuk futsuru yang khusus ru. Futsu kan ada berapa macam sih minasang? Kayak ada futsu, jisho, nai, ta, sama tai. Ya kan minasang? Nah, ini khusus untuk jishoke atau ru. Ini itu ada dua yang artinya biasa dan untuk. Untuk itu fungsional. Kita bisa artikan untuk. Kayak ini minasang. Ini adalah alat untuk menulis. Jadi ini tuh fungsional fungsinya. Nah, dan kalau ini Anissa nggak kata kuruma des. Saudara Ani salah. Mobil yang telah dibeli oleh. Nah, mobil yang telah dibeli oleh saudara Ani. Ini adalah alat untuk menulis. Ya, kita bisa lihat ininya, kayak bisa bandingin ini nyambung atau enggaknya gitu. Kalau misal nggak nyambung ya berarti ini, kalau misal ininya nggak nyambung berarti ini, gitu minasang. Nah, dan untuk ketidakpastian yaitu kata keterangan, kata tanya, minta maaf, kata tanya atau keterangan. Nah, untuk kadoka yang artinya atau tidaknya. Jadi ini itu untuk kayak misalkan ya, saya mencari teman saya nyari guru. Saya nggak tahu kayak ada atau tidaknya, saya nggak tahu. Nah, kita bisa menggunakan kadoka, pola kadoka. Contoh kalimatnya itu konoryori ga oishi kadoka tabete mite. Yang artinya makanan ini konoryori ga, makanan ini oishi kadoka, enak atau tidaknya cobalah makan. Atau tolong cobalah makan harusnya ini minang salah pengertian saya. Seperti itu. Jadi tuh kayak bentuk yang nggak tahu saya ada atau tidaknya, enak atau tidaknya, bentuk positif dan negatifnya gitu minasang. Ini. Jadi tuh kalau ya itu untuk kata benda objekkan suatu benda, bukan mengobjekkan, menyebutkan objek benda, menyebutkan objek benda dari lebih dari satu kata. Kan misal di dalam tas itu ada apa? Ada buku, ada pensil, ada pulpen. Nah, kita bisa menggunakan ya, tapi bisa juga menggunakan ini toka, shi juga bisa. Untuk tari itu untuk kata kerja kayak misalkan, tapi ini mah tidak urut minasang. Bedanya te tuh yang berurutan, apa sih, mengurut suatu aktivitas tuh kan, itu kan te. Nah, dan ini tari itu tidak urut, tidak berurutan, tidak apa-apa. Jadi saya bangun pagi, terus makan, mandi, kerja, itu kan pakai te, itu kan berurut. Kalau misalkan tari, jadi hari ini
ke hari berikutnya disebutin lagi juga nggak apa-apa. Kita menggunakan tari aktivitas kita. Itu satu konteks. Lalu penyambung konteks, kata benda itu minasang bukan cuman hanya satu apa sih namanya, kayak kuruma aja, misalkan kuruma, nggak hanya itu. Jadi tuh kita dari sini sampai sini baru partikel ga itu juga bisa dikatakan kata benda. Jadi bisa sepanjang mungkin gitu kata benda tuh, nggak satu huruf doang, satu huruf doang nggak. Jadi nah ini itu contoh penyambung konteks. Anissa enggak. Nah, ini untuk contoh kalimat penyambung konteks. Anissa enggak note iru densha ga okuremasu. Nah, ini itu kan saya ini emang salah menerjemahkan. Harusnya itu dari sini. Ini kan enggak, ini enggak. Bingung kan? Nah, ini anak kalimat. Jadi kereta yang dinaiki oleh saudara Ani terlambat. Jadi dari sini ke sini ke belakang kayak gini minus satu. Dari yang pertama, dari ga dulu gitu loh, dari ga yang ga dulu. Nah terus ini jusho to namai ga wakaru mono o motte kite kudasai. Tolong datang dengan membawa barang yang diketahui alamat dan nama. Jadi ini nih harus kita terjemahkan awal dulu, jusho dan nama, alamat dan nama. Jangan dari sini ke belakang gitu, jangan, minasa nggak boleh. Jadi dari sini, ini emang yang dari belakang ya, karena nggak kayak ini dari sini ke belakang, dari belakang ke depan. Tolong datang dengan membawa barang yang diketahui alamat dan nama. Tuh ini minasang dari sini ke sini, loncat ke sini seperti itu. Minasang, sudah selesai materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jamatane.